Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bu Yunidar selaku Kepala SMA Negeri 1 Jakarta. Yang terhormat Pak Maharojen selaku Wakil Sarana dan Prasarana. Yang terhormat Pak Amani selaku Wakil Kesiswaan. Dan yang terhormat Pak Masril selaku Wakil Urusan Kurikulum. Yang terakhir uh, Pak Endi Sopandi, yang terhormat Pak Endi Sopandi selaku Kepala Urusan Tata Usaha. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa meskipun secara virtual dalam rangka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau PMPLS. Nah, uh, kali ini saya akan mensosialisasikan beberapa program kurikulum dalam kegiatan MPLS ini. Tujuannya adalah untuk memberikan sedikit informasi kepada peserta didik baru kelas 10 bagaimana gambaran kegiatan pembelajaran yang ada di SMA Negeri 1 Jakarta. Berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, kita harus melihat apa itu tujuan pendidikan bagi sebuah bangsa. Nah, hal ini tertuang pada tujuan pendidikan nasional Indonesia, yaitu tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan adanya tujuan ini, maka kami berkewajiban untuk membuat program yang pada hakikatnya mencetak peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai dengan tujuan pendidikan tersebut. Program-program tersebut disusun dan juga dibentuk sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada pada tujuan pendidikan. Nah, berikut beberapa rincian mata pembelajaran yang nantinya akan diberikan kepada peserta didik baru. Di sini kita melihat ada peminatan IPA atau MIPA, matematika IPA, dan juga ada peminatan IPS, yaitu peminatan ilmu pengetahuan sosial. Semua peminatan ini dibagi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama kelompok umum A, kelompok umum B, kelompok C yaitu peminatan, dan juga lintas minat. Kelompok umum A itu terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PKN, kemudian bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan juga bahasa Inggris. Kemudian kelompok umum B itu diisi oleh seni budaya, PJOK, prakarya, dan juga muatan lokal. Nah, kemudian kelompok C disesuaikan pada peminatannya masing-masing. Untuk MIPA itu ada matematika, biologi, fisika, dan kimia. Sedangkan untuk peminatan ilmu pengetahuan sosial di sini ada geografi, sejarah, sosiologi, dan juga ekonomi. Dan yang terakhir yaitu lintas minat, ada bahasa dan sastra Jepang serta informatika. Nah, inilah kurang lebih mata pelajaran yang nantinya akan diberikan kepada peserta didik. Kemudian di sini pembelajaran. Apa sih pembelajaran itu? Nah, yang dimaksud dengan pembelajaran efektif adalah di dalamnya terdapat proses yang proses ini melibatkan antara interaksi peserta didik dengan guru, peserta didik dengan peserta didik,
dan juga peserta didik dengan sumber belajar yang dipakai. Hal ini yaitu untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, artinya pembelajaran yang berhasil itu adalah yang mencakup 3 aspek yang sudah disebutkan tadi: interaksi peserta didik dengan guru, peserta didik dengan peserta didik, dan juga peserta didik dengan sumber belajar. Sehingga ketika ketiga aspek tersebut sudah terpenuhi, maka 3 ranah yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan bisa dimungkinkan adanya peningkatan dari ketiga ranah ini. Harapannya adalah dengan adanya kita melaksanakan pembelajaran efektif ini, para peserta didik bisa meningkatkan pengetahuan, bisa meningkatkan kompetensi sikap, dan juga keterampilan yang dimilikinya. Nah, untuk mewujudkan itu, maka proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Jakarta dibentuk secara bervariatif dengan kaidah-kaidah yang memang sudah ditentukan. Yang pertama, guru sebagai fasilitator peserta didik dalam setiap kegiatan belajar mengajar atau KBM. Maksudnya adalah di sini guru sebagai media yang memfasilitasi atau seseorang yang memfasilitasi peserta didik dalam kegiatan tersebut. Nah, artinya peserta didik berperan secara aktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan di SMA Negeri 1 Jakarta, baik itu di dalam kelas maupun pembelajaran di luar kelas. Nah, yang kedua, pembelajaran di SMA Negeri 1 Jakarta ini bersumber dari banyak sekali berbasis aneka sumber belajar. Artinya sumber belajar di SMA Negeri 1 Jakarta itu tidak hanya menggunakan satu sumber saja, tetapi banyak sumber. Bisa menggunakan buku, yaitu dengan buku-buku yang ada di perpustakaan yang sudah tersedia, ataupun sumber-sumber belajar yang memang tersedia di internet. Nah, contoh misalnya ada PowerPoint, ada tayangan-tayangan yang bisa kita unduh di YouTube misalnya, ataupun di aplikasi-aplikasi tertentu yang memang menyediakan materi-materi yang sesuai dengan apa yang kita pelajari di sekolah. Nah, kemudian pembelajaran di SMA Negeri 1 Jakarta ini merupakan pembelajaran yang juga bisa berlangsung di rumah, berlangsung di sekolah, dan di masyarakat. Artinya, pembelajaran di SMA Negeri 1 Jakarta dibentuk agar menstimulus peserta didiknya untuk bisa mencari tahu lebih, tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi juga dia bawa untuk dikembangkan di rumah, dan juga nantinya pada akhirnya akan bermanfaat di masyarakat. Contoh misalnya kita ambil satu foto kegiatan keagamaan ini. Semua peserta didik dilibatkan dalam semua kegiatan yang ada di SMA Negeri 1 Jakarta. Kegiatan kurban, bagaimana cara mengolahnya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga kecakapan yang didapatkan tersebut bisa bermanfaat nantinya di masyarakat. Nah, kemudian pembelajaran ada 3 sumber penilaian di SMA Negeri 1 Jakarta, yaitu yang bersumber dari pengetahuan, bersumber dari sikap peserta didik, dan juga keterampilan. Semua proses penilaian ini didapatkan dari proses pengumpulan dan juga pengolahan informasi, sehingga pada akhirnya kita dapat mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik secara utuh dari 3 komponen tersebut. Nah, terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan, sedikit gambaran tentang SMA Negeri 1 Jakarta dilihat dari program-program